Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sakira Wahyu Fernanda dengan NIM 5311-422-108 dan di video kali ini saya akan menjelaskan terkait Docker. Baik, untuk pembahasan yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya Docker? Jadi Docker ini adalah software open source yang digunakan untuk meluncurkan aplikasi di dalam kontainer virtual. Dengan kontainer virtual ini, aplikasi bisa dijalankan secara terisolasi di environment yang kompleks, sehingga tidak menimbulkan masalah pada environment lainnya. Untuk pemahaman yang lebih mudahnya itu adalah Docker ini merupakan platform kontainer atau lingkup isolasi yang nantinya kontainer ini bisa digunakan untuk menjalankan suatu aplikasi atau layanan dengan lancar di sistem yang berbeda. Misalnya untuk contoh bisa kita lihat pada cyber panel VPS dan juga dedicated machine. Oke, baik. Pada Docker sendiri itu juga memiliki arsitektur. Nah, arsitektur Docker ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama yaitu klien Docker. Ini merupakan komponen utama untuk membuat, mengelola, dan menjalankan aplikasi secara kontainer. Nah, klien Docker ini adalah metode utama untuk mengontrol server Docker melalui CLI seperti command prompt atau terminal. Lalu yang kedua ada server Docker. Server Docker ini bisa disebut juga dengan daemon Docker. Server Docker ini menunggu permintaan REST API yang dibuat oleh klien Docker, serta mengelola image dan kontainer. Lalu yang ketiga ada image Docker. Di sini merupakan komponen yang memerintahkan server Docker terkait persyaratan tentang cara kontainer Docker dibuat. Oke, dan untuk arsitektur Docker yang terakhir adalah registry Docker. Nah, ini merupakan aplikasi sisi server open source yang digunakan untuk menghosting dan mendistribusikan image Docker. Registry ini tuh sangat berguna untuk menyimpan image secara lokal dan mengelolanya sepenuhnya. Atau user juga bisa mengakses Docker Hub yang tadinya disebutkan yang merupakan repositori image Docker terbesar. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada fungsi Docker. Fungsi Docker yaitu mencoba software baru, mempelajari CLI, dan mengurangi resiko insiden yang mungkin terjadi. Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan pendahuluan dan beberapa pembahasan mengenai apa itu sebenarnya Docker. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan Docker itu sendiri. Yang pertama, kita mulai dari bagaimana cara menginstal Docker. Untuk langkah-langkah install Docker bisa diikuti dengan cara berikut ini. Baik, di sini akan kita lanjutkan untuk mengetahui bagaimana cara menginstal dari Docker Engine itu sendiri. Nah, di sini kita menuju ke web docs.docker.com untuk menginstal aplikasi Docker. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada 3 pilihan. Yang pertama, Docker Desktop for Linux, Docker Desktop for Mac, dan Docker Desktop for Windows. Karena kebetulan di sini perangkat saya merupakan Windows, maka saya di sini memilih Docker Desktop for Windows. Lalu bisa kita klik. Dan selanjutnya di sini sudah ada tombol untuk download apabila kita ingin mendownload. Kebetulan tadi saya sudah mendownloadnya dan sudah berhasil. Namun sebelum kita menginstal hasil download kita bisa membaca dari persyaratan sistemnya itu sendiri. Yang pertama, di mana WS versionnya itu harus 1.1.3.0 atau selanjutnya. Yang kedua adalah Windows 11 dengan spesifikasi berikut dan Windows 10 64 bit dengan spesifikasi berikut. Nah, untuk mengecek bagaimana spesifikasi Windows kita bisa menggunakan WinR. Lalu di sini ada diketikkan WinVer. Lalu kita oke. Nah, di sini bisa muncul ya bahwa perangkat saya ini adalah Windows 10 yang dimana juga sudah mendukung untuk persyaratan rekrutmen dari Docker sendiri. Lalu untuk selanjutnya di sini adalah turn on WSL2 feature on Windows for detail intrusion. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara di sini kita cari untuk turn
Windows features on or off. Nah, di sini langsung bisa kita klik. Lalu setelah itu bisa kita cari. Nah, di sini yang namanya Windows Subsystem for Linux. Nah, jika tandanya belum ada tanda centangnya, maka jangan lupa untuk dicentang, lalu kita ketik OK. Selanjutnya setelah kita melakukan atau mengecek dari persyaratan sistemnya tersebut, sebaiknya dan disarankan untuk merestart dari perangkat kita. Oke, setelah itu bisa kita lanjutkan ke penginstalan dari aplikasi sendiri. Di sini bisa kita install, mungkin agak sedikit menunggu. Oke, baik. Jika ini untuk desktop installnya ini, do you want to allow this app to make change to your device? Maka kita pilih yes. Lalu, maka akan berlanjut ke tahap penginstalan selanjutnya. Nah, di sini sudah muncul, mungkin masih menunggu beberapa waktu. Nah, di sini ada Docker Desktop Initializing untuk penginstalannya itu. Oke, baik. Sekarang tes installnya selesai dan mungkin kita sudah merestart dari perangkat kita sendiri, kita bisa langsung buka untuk aplikasi Docker Desktop sendiri. Dan bisa kita lihat di sini untuk tampilan dari Docker-nya itu seperti ini. Dan di sini ada beberapa menu dan mungkin akan saya jelaskan sedikit terkait menu-menu agar kita nanti dalam penggunaannya itu sedikit memahami gitu. Yang pertama ini ada containers di mana ini merupakan unit standar yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan dependensinya. Setiap kontainer ini itu menjalankan satu proses utama dan semua dependensi yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut. Nah, containers diisolasi satu sama lain, yang berarti mereka ini memiliki lingkungan mereka sendiri dan tidak memengaruhi lingkungan host atau kontainer yang lainnya. Lalu setelah itu di sini ada image, di mana image ini merupakan template yang digunakan untuk membuat kontainer gitu. Nah, image ini berisi file sistem yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, termasuk dari kode aplikasi, runtime, library, dan dependensi lainnya. Image dapat dibuat dari Docker file yang adalah file teks yang berisi instruksi untuk membuat image. Nah, ini mungkin saya sudah mencoba untuk beberapa image yang di dalamnya ini terdapat filenya. Mungkin bisa kita lihat salah satu contohnya di sini. Nah, dalam ini nanti tuh kayak seperti ada teks yang berupa kode dan juga runtime. Lalu selanjutnya ada volumes. Nah, volume ini merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan dan digunakan oleh kontainer itu sendiri. Nah, volume ini memungkinkan data untuk bertahan setelah kontainer ini dihentikan dan dapat juga dibagi antara kontainer. Nah, ini sangat berguna untuk database, file konfigurasi, dan data lainnya yang perlu dipertahankan.
Lalu di menu selanjutnya di sini ada build. Itu tuh merupakan proses di mana Docker file yang dari image tadi itu diubah menjadi image. Nah, build ini melibatkan pembuatan image dari Docker file dengan menjalankan perintah docker build. Nah, proses ini itu mencakup dari pengunduhan base image, menjalankan instruksi ke dalam docker file, dan perintah menambahkan file dan juga lain-lain, serta menyimpan hasilnya sebagai image baru. Nah, di sini selanjutnya ada dev environment. Nah, ini merupakan Docker dapat digunakan untuk membuat lingkungan pengembangan yang konsisten dan dapat dibagi antara tim. Lalu yang selanjutnya di sini ada Docker Scout. Nah, di mana Docker Scout ini merupakan alat yang dirancang untuk membantu dalam menganalisis dan memahami kontainer dan image Docker yang ada dalam lingkungan. Nah, Docker Squad ini dapat memberikan wawasan tentang penggunaan sumber daya, keamanan dan kinerja kontainer, serta image. Baik, mungkin itu merupakan beberapa pengetahuan saja mengenai menu yang ada di Docker Desktop ini sendiri, dan tadi juga sudah dipaparkan bagaimana cara dari menginstal Docker Desktop itu sendiri. Mungkin yang selanjutnya kita lanjutkan ke contoh dari penerapan sederhana aplikasi ini. Baik, selanjutnya di sini mencoba untuk melakukan contoh sederhana terkait aplikasi Docker Desktop ini. Nah, di sini saya akan melakukan penerapan sederhananya itu dalam menjalankan atau meran dari Hello World. Nah, perintah Hello World ini merupakan perintah awal yang sangat sederhana saat kita belajar untuk aplikasi Docker Desktop. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa inspect atau instruksinya itu untuk CMD atau command prompt itu sudah tertulis di sini, dan juga logs atau keluarannya itu yang nanti akan menjadi outputnya itu juga sudah keluar di sini. Oleh karena itu, langsung kita lakukan saja. Yang pertama, kita akan membuka command prompt dengan cara Windows plus R. Lalu di sini kita ketikkan CMD, lalu kita ketik oke. Nah, di sini sudah ada papan untuk penulisannya, lalu kita tuliskan saja untuk yang perintah yang pertama adalah docker full hello world. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul atau sudah keluar outputnya bahwa ini merupakan latest yang sudah ini pulling from library di mana hello world ini sudah ada dan sudah siap. Lalu kita lanjutkan perintah selanjutnya yaitu untuk docker run hello world. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat untuk outputnya sendiri sama dengan yang sudah ada. Oleh karena itu, untuk contoh penerapan sederhananya ini sudah selesai dan sudah terselesaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dalam pembahasan ataupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.